Ditanya riwayat pekerjaannya, bagaimana? Oh, saya bagian mengangkut barang yang sudah jadi ke gudang. Nah, itu memperberat. Hernia itu apa ya? Bahasa Jawanya itu iya, usus pelorot. Turun-turun. Jadi antara usus dengan belakang ada skatnya. Nah, skatnya ini bolong. Nah, itu ada 2 kasus waktu itu adik-adik. Pekerja peternakan itu loh menerangi anak ayam supaya kasih penerangan supaya nggak mati. Jadi dia mendorong LPG yang besar-besar itu meskipun ada rodanya lah, itu mengangkat. Akhirnya beberapa berbensis kena hernia. Yang kedua perusahaan tekstil dari jadi dan ke gudang itu PHK, bener ya. Jadi diperberat. Memang sama dengan penyakit umum tapi diperberat dengan pekerjaannya, ya karena pekerjaannya tadi. Itu ya adik-adik ya. Kemudian berbagai pak mempunyai waktu inkubasi yang lama, kronis, tahunan. Kurangnya sarana bantu untuk mendiagnosa pak. Nah, ini yang keempat, kurangnya training, kemampuan dokter untuk mendiagnosa PAK. Nah, ini tugasnya pemerintah, mengumpulkan dokter-dokter perusahaan. Nah, BPJS yang punya dana ditambahi dari akademisi, dari UI, dari UNER, dari Gajah Mada, karena mereka ada kan penelitian dari kedokteran. Oh, ini masuk PHK, lagi masuk PHK kan gitu. Ya harus rutin. Nah, ini ya jarang ya, berapa tahun sekali. Sebetulnya tiap tahun supaya apa? Laporan pak ini supaya tumbuh gitu loh. Kemudian ada pertanyaan adik-adik tadi? Kalau tidak saya lanjutkan ke HIV sebentar. Ya, kalau mengajukan permohonan penghargaan ya. Nah, HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Yang diserang itu loh adik-adik sel darah putih. Kita tahu bahwa sel darah putih itu antibodi. Ibaratnya negara itu tentaranya yang diserang. Nah, kalau tentaranya mati kan musuh dari luar masuk. Nah, ini karena antibodi yang diserang, virus, bakteri, jamur mudah masuk. Flu kalau adik-adik kasih hangat-hangat, kasih vitamin ya, sembuh. Nah, bagi yang positif HIV lari penanganan khusus. Ya, bisa-bisa tambah lebih luas, kena TBC misalnya. Biasanya gitu ya, batu-batu terus kena TBC. Karena apa? Antibodinya nggak cukup untuk melawan penyakit tadi. HIV menyerang dan merusak sel darah putih, khususnya limfosit T yang berfungsi mengatur sistem kekebalan tubuh manusia. HIV melemahkan sistem kekebalan perlindungan tubuh manusia dari berbagai infeksi, bakteri, virus, dan jamur. HIV disebut lentivirus karena membutuhkan waktu lama untuk memberikan efek kesehatan pada manusia. Nah, ini sifat-sifat virus HIV hanya bertahan hidup dan mereplikasi diri dalam tubuh manusia. Ini loh adik-adik ya, namanya saja human. Virus ini hanya bisa hidup di induk semannya manusia, human. Dia tidak bisa hidup di binatang, tidak bisa hidup di tumbuhan, bisanya di mana? Human, manusia. Ya, itu. Kemudian harus mendekat ini, harus mendekat ini radius hanya memiliki materi genetik RNA, replikasi membutuhkan DNA. Jembatan masuk HIV ke dalam limfosit T melalui CD4 yang melekat pada permukaan sel. Jadi darah putih itu kan bisa digolong-golongkan. Makanya sekarang ada penyakit autoimun kan gitu ya. Jadi darah putihnya itu leukositnya kurang berapa gitu. HIV juga gini, CD4 itu kononnya jumlahnya 400. Nah, rata-rata orang yang positif HIV jumlahnya itu drop 200. Makanya semakin dini lah minum obat namanya anti
ARV, antivirus gratis disediakan pemerintah. Jangan sampai kena itu ya adik-adik ya, meskipun gratis. Konon setahun obatnya ini pemerintah mengeluarkan 10 juta. Antibiotiknya itu loh adik-adik, saking mahalnya ya ini. Nah dengan antibiotik itu memang apa, antibodinya naik ya supaya normal, supaya penyakit masuk bisa dilawan ya. Nah CD4 ini yang diserang ya. Kemudian HIV berada dalam cairan tubuh manusia, di mana darah, cairan sperma, cairan vagina, cairan air susu ibu ya. Ingat adik-adik ujian biasanya keluar ini ya, darah, cairan sperma, cairan vagina, air susu ibu, ada 4 ya. Di mana virus itu berada di dalam tubuh manusia ini ya. Kemudian cairan ludah, keringat, ingus, air mata, urin, bahkan muntahan mengandung darah. Tidak ada penelitian penularan melalui ini, tidak ada. HIV termasuk virus yang lemah karena tidak dapat bertahan hidup bila berada di luar tubuh manusia, berada pada suhu tinggi dari suhu tubuh manusia. Jadi kalau di dalam tubuh manusia ganas, mudah menular kemasangannya. Tapi kalau di luar tubuh manusia mudah mati ya, karena suhunya lebih tinggi ya. Makanya pemakaian kolam renang bersama tidak ada penelitian penularan melalui, ada klorinnya, ada disinfektannya ya, tidak bisa. Makanya adik-adik ada Permenaker mengenai ini, PHK yang tenaga kerja yang positif tidak boleh langsung di PHK karena masa inkubasinya itu bisa 10 tahun. Bahkan Magic Johnson itu 14 tahun ya. Nah itu diobati ya secara teratur, tidak boleh langsung di PHK ya, kecuali kalau sudah haid. Kalau sudah haid itu paling lama 2 tahun meninggal ya. Kemudian ini ya, kalau berada di luar tubuh manusia mudah mati. AIDS adik-adik singkatannya dari ya, didapat atau ditularkan dari orang ke orang, bukan karena bawaan atau faktor keturunan. Nah, saya HIV karena keturunan nenek saya, nggak ada. Kalau darah tinggi, diabetes bisa ya. Tapi kalau HIV tidak, karena perilaku ya. Tuh. Kemudian imun, kekebalan sistem pertahanan tubuh untuk mempertahankan dari infeksi, bakteri, virus, jamur. Defisiensi sistem kekebalan tubuh, sindrom kumpulan tanda atau gejala penyakit. Jadi orang dengan AIDS mengalami berbagai infeksi oportunistik dan penyakit lainnya ya. Ini kemudian jadi AIDS suatu kumpulan gejala penyakit sindrom berupa menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh manusia yang diakibatkan oleh virus dan disertai berbagai penyakit ikutan yang berakibat fatal ya. Ini infeksi ikutan, infeksi oportunistik ya. Ini jadi flu ya, atau sariawan. Kalau kita sudah umur pakai Listerine ya sembuh, tapi yang lebaran ya kadang-kala masuk di kerongkongan, di lambung ya sariawannya, karena tidak ada sistem kekebalan tubuh ya, jadi tidak ada penangkalnya. Kemudian fakta tentang HIV AIDS penyakit mematikan dan saat ini belum ditemukan obat penyembuhnya. Jadi ARV tadi untuk mempertahankan antibodi saja, untuk meningkat antibodi. Tapi kalau mengeliminasi, meniadakan negatif tidak bisa. Ya. Jadi mempertahankan antibodi saja. Tapi sekali positif ya seumur hidup positif, ya, karena tidak bisa mengeliminasi, meniadakan. Kenapa? Nggak bisa sembuh, harus diobati, ya. Positif terus, ya. Makanya antibodinya dinaikkan kalau ada penyakit oportunistik supaya bisa dilawan, gitu ya. AIDS
epidemi tersembunyi, silent epidemi, dan menimbulkan fenomena gunung es. Seperti ini loh adik-adik gambarannya. Harus mirip kan? Nah ini loh, bentar. Ini loh. Jadi di kabupaten kota itu ada namanya KPA, Komisi Penanggulangan Air. Setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia ada namanya lembaga KPA. Nah ini bagian ini adik-adik Komisi Penanggulangan. Ini yang dilaporkan masuk seperti permukaan hanya sedikit sekali yang lapor. Yang tidak lapor banyak sekali. Ya, ini gambarannya. Kemudian jadi yang lapor di KPA itu sedikit, yang tidak lapor banyak. Nah, adik-adik, kalau ada karyawan perusahaan positif HIV, itu namanya ODA. ODA itu apa? Orang dengan HIV. Ya, jangan dikatakan AIDS, jangan. ODA. Ya, ODA itu apa? Pekerja yang positif HIV ya. Jadi orang dengan HIV. Nah, infeksi penular seksual mempermudah infeksi HIV. IMS itu apa? Itu loh adik-adik penyakit kelamin, kencing nanah, ya, sipilis, itu mempermudah itu. Ya seperti dua sisi mata uang, ya. Kalau kamu suka jajan berganti pasangan, risiko HIV, ya. Kemudian ini hubungan seks dengan banyak pasangan berisiko tinggi terinfeksi berbagai jenis IMS. Infeksi IMS meningkatkan risiko infeksi HIV. IMS dapat menjadi pintu gerbang masuk HIV. Ya, kontaminasi berulang meningkatkan risiko IMS dan HIV. Ya, silakan adik-adik ada pertanyaan, ada pendapat, monggo silakan berkaitan HIV. Silakan, ya. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan. Nah, orang yang terinfeksi HIV positif tidak terlihat secara visual, hanya periksa kesehatan dapat diketahui. Ya, orang yang terinfeksi HIV terlihat sehat, makanya nggak boleh PHK. Ya, masih bisa berkarya, masih bisa bekerja, ya. Jadi tidak boleh PHK untuk tenaga kerjaan, ya. Kemudian orang yang terinfeksi HIV kebanyakan tidak tahu bahwa dirinya sudah terinfeksi HIV sehingga dapat menularkan virus ini pada orang lain tanpa disadari. Ya, hanya satu-satunya tes yang bisa diketahui. Ya. Kemudian, ini loh adik-adik perjalanan HIV menjadi AIDS. 6 bulan ini disebut periode jendela. Hasil laborat bisa positif, bisa negatif. Makanya dulu PJTKI adik-adik kalau ngirim ke luar negeri, misalnya positif, second opinion, dia ke lab lain. Dulu, nah sekarang ya tambah gak bisa, di sana tambah canggih ya. Ingat saya itu. Nah, periode HIV bisa diperpanjang dengan obat teratur sampai puluhan tahun. Betul memang ini. Ya. Nah, kalau sudah AIDS paling lama 2 tahun, ya. Ini tinggal ya masalah ya. Berarti kan 10 tambah 12 tahun ya. 12 tahun jelas. Kemudian orang dengan HIV orang HIV positif belum tentu sudah AIDS. Perlu waktu 5-10 tahun dari HIV positif menjadi AIDS. Sistem kekebalan tubuh dirusak oleh virus HIV secara perlahan-lahan. Serangan penyakit tidak berbahaya menjadi penyakit berat atau meninggal. Betul. Sakit perut, diare, dehidrasi, meninggal. Kalau kita kan kasih obat terus mampet ya. Nah kalau itu nggak ada antibodinya ya loss ada ya berat akhirnya meninggal. Serang ODA itu orang dengan HIV adik-adik meninggal bukan karena virus HIV, tapi penyakit yang awalnya ringan menjadi berat atau parah. Ya itu tadi ya. Ya silakan ada pertanyaan, monggo ada masukan, saran.
Silakan. Iya. Saya pinjam mic ya. Temannya belakang biar tahu. Silakan adik-adik barangkali ada yang mau. Ya. Silakan Mbak Sabrina ya. Terima kasih waktunya, izin bertanya Bu. Iya. Kebetulan saya lulusan dari kebidanan Iya, dan sering menangani kasus-kasus IMS iya, seperti HIV, sifilis, gonore, seperti itu Bu. Iya. Nah kan di rumah sakit itu orang dengan penyakit IMS itu ada ruang isolasinya tersendiri ya Bu. Dan untuk nakesnya itu ada APD-nya juga yang khusus untuk masuk ke ruangan isolasi tersebut. Nah, kan kemarin itu dijelaskan kalau setiap perusahaan itu harus mempekerjakan orang dengan HIV seperti itu, Bu. iya. Itu apakah orangnya itu disendirikan atau Diisolasi. dikasih APD khusus atau bagaimana, Bu? Iya. Terima kasih. Iya. Jadi orang HIV positif gitu ya. Orang yang positif HIV ya, kayak perusahaan Sampurna. Ini kenapa Sampurna kok penghargaannya dapat platinum? Platinum itu adik-adik nilainya 85 ke atas. Ternyata syarat-syarat dari Peraturan Menteri Nomor 68 dilaksanakan. Pertama, kebijakan tertulis manajemen. Kalau ada karyawan dari PHK, tidak di PHK, meskipun hanya di lapangan, terutama perhotelan loh adik-adik di PHK. Alasan bukan karena HIV, bukan efisiensi, sepi. Nah, kan tenaga kerja tidak bisa menolak, ya, karena bukan, padahal tahu datanya bocor tadi. Nah, kalau Sampurna itu tidak, masih bisa bertanya. Lah puluhan tahun, buktinya sudah 5 tahun, tidak apa-apa ya. Nah, perusahaan, apa kewajiban perusahaan? Dokter perusahaan memantau minum obatnya, karena penderita HIV sama dengan TBC, obatnya itu harus teratur, terukur. Nah, boleh lupa, kalau lupa konon bobotnya itu satu lagi. Ya. Wong tidak menular pemakaian apa? Alat tulis bersama, pulpen bersama. Ya, kalau penyakit menular mungkin di rumah sakit di isolasi, yang lain-lain paru-paru, TBC menular, ya. Itu ya Mbak ya. Iya, sama-sama ya, istirahat ya.